Kita langsung saja. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Terima kasih kepada para penanya dan kami masih menunggu pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya. Yang pertama ini ditujukan untuk Ustadz Agung Waspodo dari Bapak Panji. Ini Bapak atau Mas ya, saya nggak tahu. Panji TB, beliau meminta ini Ustadz, cerita lebih lanjut bagaimana Madain ditaklukkan. Jadi tadi kan belum selesai itu. Madain ditaklukkan seperti apa? Silakan Ustaz. Ya di luar ininya ya, di luar topik. Sederhananya kan Madain itu posisinya ada di di dua sisi ya, ada di dua sisi punya dua sisi dari kotanya itu ada di dua sisi dari sungai gitu. Dan kita tahu satu sisinya sudah diserahkan sebenarnya secara tidak langsung sudah diserahkan oleh Yestiger sebagai sebagai pemanis untuk pemanis untuk gencatan senjata lah istilahnya, bonus gitu ya. Dan waktu itu salah satu klausulnya itu adalah bahwa kaum muslimin tidak akan menyeberangi sungai Eufrat ya. Dan jadi di sebelah utara atau di sebelah timur dari sungai Eufrat itu adalah wilayah Persia gitu ya. Nah, ini tentu saja menunjukkan bahwa Persia sedang dalam keadaan tidak mampu, karena kalau mereka kuat ya tentu mereka tidak akan menyerahkan tidak akan menawarkan menawarkan gencatan senjata ya, terlalu merendahkan untuk Persia gitu. Jadi itu dianggap sebagai kode gitu bahwa sebenarnya Persia lagi lemah. Nah, sehingga waktu itu dicarilah serangan, mencoba diserang secara frontal tapi tidak berhasil karena memang pertama sungainya dalam, arusnya deras. Makanya kemudian Salman Al-Farisi memberikan ini menurut salah satu sumber bahwa yang menunjukkan jalan itu atau tempat sungai yang, jadi sungainya itu kan ada tempat yang dalam, ada tempat yang cetek lah gitu katakan, tidak cetek sekali gitu ya. Maka kemudian dibuatlah ponton-ponton untuk menyeberang. Tetapi sebagai penjaga kalau kita menyeberang sungai itu atau air atau danau atau laut atau pantai gitu, perlu ada yang lebih dahulu menyeberang untuk mengamankan ya. Jadi kalau di TNI itu ada kalau di dalam marinir sendiri ada kan, marinir kan pendaratan tuh. Nah, lebih awal lagi dari marinir itu ada namanya Denjaka, Detasemen Jala Mengkara. Ini yang biasanya turun lebih awal ya, ketika belum ada penyerangan. Jadi dia bagian yang menyiapkan, jadi membuat beachhead gitu, jadi menjaga supaya ketika proses penyeberangan itu musuh tidak dengan mudah menyerang. Karena kan kalau sedang menyeberang itu kan kita nyaris jadi kayak sitting ducks gitu, jadi posisinya itu nggak bisa ngapa-ngapain, bisa ditembakin, bisa dipanahin kalau zaman dulu, bisa dilemparin manjanik dan sebagainya, itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi itu yang tidak boleh terjadi. Nah, pasukan itu adalah pasukan, ternyata yang diturunkan pertama adalah pasukan kavaleri, karena kuda-kuda itu bisa berenang gitu. Itu yang mengagetkan ya, bahwa kuda-kuda itu bisa berenang. Dan kemudian jadi ini seperti seperti pasukan amfibi, tapi bukan pakai kapal, bukan pakai tank baja yang bisa amfibius gitu, tetapi menggunakan kuda. Nah, setelah menyeberang dan kemudian membuat perimeter di seberang sana, di seberang timur dari sungai Eufrat, barulah kemudian rombongan kaum muslimin menggunakan ponton, menggunakan sampan itu menyeberang gitu. Dan dari situ kemudian menyerang Madain, Ctesifon sebenarnya sisi yang timur itu. Kalau Seleusianya sudah dikuasai. Nah, dari situ mereka kemudian, sebenarnya ketika mereka melihat kuda-kuda bisa berenang dan kemudian pasukan ini begitu sigap menjaga di seberang sana, maka sebenarnya jatuh mental mereka. Jadi sebenarnya bangsa Persia ini waktu itu memang memiliki memiliki jumlah pasukan yang banyak, tetapi mereka kurang mental gitu ya, untuk berperang. Jadi karena sebagian mereka adalah bangsa-bangsa yang ditaklukkan oleh Persia Sasania ini, dan mereka itu sebenarnya dipaksa berperang. Jadi mereka tidak punya moral perang yang tinggi gitu. Jadi gampang runtuhnya hanya dengan keberhasilan yang mencengangkan. Itu kira-kira sederhananya itu seperti itu. Ya, jadi itu sebenarnya bab berikutnya nanti tidak sesederhana itu, tapi itulah kira-kira versi singkatnya lah. Singkatnya
supaya kita bisa memahami. Dan dari situ kolaps ya, seperti domino sebenarnya. Jadi karena kalau kita lihat itu keberangkatan, kalau misalnya kita lihat petanya itu ya, Raja Yazdegerd itu melarikan dirinya nggak tanggung-tanggung itu. Dia sudah mengirim keluarganya lebih dahulu, sudah dia berangkatkan sebenarnya. Ini juga yang membuat jatuh mental pasukan itu, bahwa rajanya sudah tidak mau berperang habis-habisan. Jadi setelah Madain itu berhasil dikuasai, lari ke Hulwan namanya, ke daerah Hulwan, yaitu sempat ada peperangan lagi namanya peperangan Jalula. Dari Hulwan itu kemudian lari ke Hamadan, kemudian dari Hamadan kemudian lari lagi sampai ke ujung, nanti terbunuhnya di Meru, ya tadi disebut beberapa kali Meru. Ada yang mengatakan lebih jauh lagi ke sebelah timur dari Persia. Yang jelas dia fugitive king istilahnya kalau di dalam buku-buku sejarah bahasa Inggris ya. Jadi raja tetapi yang melarikan diri, raja yang jadi buron gitu. Seperti itu. Itu kondisinya. Walaupun kita tahu nanti penyerbuan ke arah Persia Tengah dan kemudian bagian timur itu masih membutuhkan sekitar 2 atau 3 tahun lagi, karena Umar bin Khattab lebih fokus nanti untuk mengonsolidasi wilayah namanya Jazirah. Tapi Jazirah di sini bukan Jazirah Arab. Jazirah yang disebut dengan Jazirah atau Jazirah Umar itu daerah antara Sungai Tigris di sebelah timur dan Sungai Eufrat. Kalau sekarang itu kira-kira Irak bagian utara lah, yang sudah mendekati wilayah Turki kalau sekarang. Itu dulu diselesaikan, baru kemudian sambil mempersiapkan pasukan untuk mengejar Raja Yazdegerd yang melarikan diri ini. Gitu. Nanti dia dibunuhnya bukan oleh umat Islam, oleh kaum muslimin, tapi dibunuh oleh pengawalnya yang udah bosen, mundur lagi gitu. Itu kisahnya agak sedikit kocak kata anak-anak ya. Lari sedemikian rupa, kemudian dibunuh. Kalau anak-anak senang ceritanya itu. Jadi dibunuh sama yang jaga, Bi, katanya. Iya. Kesian banget. Iya, mungkin dia udah malas lari gitu ya, lari dari kenyataan. Bahwa mungkin juga tentara-tentara itu kan malu kan, lari lagi, mundur lagi, maunya mereka kan berperang sampai habis. Cuman raja ini raja chicken gitu kata anak-anak di rumah. Takut perang gitu. Jadi ya kalau mau disederhanakan biar enak ngingetnya ya kira-kira begitu. Allah alam, bisa mudah-mudahan Pak Panji puas. Ya, insyaallah. Jazakallah khair Ustaz Wido. Apa?